Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Alhamdulillah ya, pagi hari ini kita dapat berkumpul ya dalam kondisi yang alhamdulillah cerah ya. Hari ini semua masuk ya. Bapak lihat nggak ada yang Masuk, nggak hadir, Pak. masuk semua ya. Masuk, Pak. Oke. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama kita, kepercayaan kita masing-masing, dipimpin oleh ketua kelas. Ayo Dedek, silakan dipimpin kelasnya. Baik, Pak. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar agar mudah menerima ilmu, kita berdoa. Berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini nih, Bapak sih senang sekali nih. Ya, kalian semuanya membaca doa dengan khusyuk ya. Datang ke kelas dalam keadaan baju sudah rapi. Nah, ini artinya kalian sudah disiplin nih. Ingat, untuk menggapai cita-cita kalian itu harus disiplin ya. Nah, lalu sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita meningkatkan nasionalisme kita dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mama want to read. Oke, ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tempat darahku di sana jadi pandu ibu Indonesia kebangsaan bangsa dan Indonesia Raya merdeka Indonesia ya. merdeka, merdeka. Udah, Dede. Dede Kamu ini mah sangat kebiasaan. nasionalis ya. Iya. Telat berarti saya ya. Yo, tepuk tangan untuk kita semua karena menyanyikan dengan semangat ya. Selanjutnya, anak-anak. Kemarin kita telah membahas materi tentang sumber energi. Ada yang tahu sumber energi kemarin apa saja? Contohnya? Yang pertama, matahari, apalagi? Air, apalagi? Nah, apalagi ya ayo, Dede ya? Lastri, Lilis lupa, Lilis, Dek. Apa ya, Pak? Coba benda. listrik. Nah, itu juga salah satu sumber energi. Angin, betul sekali Lilis. Ya, tepuk tangan dong buat Lilis. Sudah menjawab berapa pertanyaan tadi ya. Nah, selanjutnya anak-anak, Bapak punya sebuah gambar.
ya, ada sebuah gambar. Oh iya, sebelum itu, ya, Papa akan Bagus menjelaskan sekali, Pak. tujuan pembelajaran kita. Nah, materi pembelajaran kita hari ini itu ada bahasa Indonesia dengan PKN. Ya, muatan PKN-nya nanti diharapkan kalian ini mampu menganalisis 2 hak dan 2 kewajiban tentang pentingnya manfaat hemat energi. Lalu kalian nanti juga diminta untuk menyimpulkan tentang pentingnya hemat energi bagi manusia. Nah, selanjutnya nih ya, nanti kalian akan diminta untuk menganalisis tujuan dan ciri-ciri poster. Langkah-langkah pembuatannya bagaimana, dan terakhir kalian nanti akan diminta untuk membuat poster dengan kata-kata yang menarik. Ya. Sekarang Bapak akan menunjukkan sebuah gambar. Gambar berikut. Ya. Ada bola. Perhatikan ada apa saja di gambar tersebut. Ya. Ada Semuanya. apa saja? Ada 10, 9, 10, Oke, 7, sudah ya. Udah 5, dilihat. Nah, sekarang Bapak mau tanya ke semuanya. Apa manfaat hemat energi yang kalian tahu? Energinya jadi nggak habis, Pak. Energinya jadi nggak habis, Lilis, betul. Siapa lagi yang mau menjawab? Tidak boros, Pak. Tidak boros. Oke, boleh. Mantap, Dede. Nah, Hemat uang, Pak. hemat uang, betul. Nah, tepuk tangan Nggak dong banyak-banyak buat Dede. pakainya ya, Pak ya. Ya Allah, semuanya bisa menjawab. Tepuk tangan untuk semuanya kalau begitu. Nah, Yeay. nah, sekarang setelah melihat gambar ini, ya, gambar poster ini, coba apa saja sih kegiatan-kegiatan yang dapat kita lakukan, ya, untuk menghemat energi di kehidupan sehari-hari? Apa saja? Kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan? Mencuci baju, Pak. Mencuci baju ketika Mematikan pakaian lampu, telah mematikan cukup banyak. lampu kalau Betul, siang hari, matikan Pak. lampu kalau siang, ya, Matikan udah ada air matahari. mandi. Betul. Kalau tidak Matikan Air air. secukupnya, Pak. ya. Betul. Dengan rapat ya nutupnya, jangan sampai ada tetes-tetesan itu. Itu sama saja dengan pemborosan. Apalagi? Nyuci mobilnya pakai ember, Pak. Pakai lap. Betul. Ya, betul semua ya. Jadi gambar poster ini adalah tentang bagaimana cara kita menghemat air, ya, energi air. Nah, selanjutnya. Nah, ini si Banu nih. Nah, ini ada gambar Banu nih. Dia nonton televisi terlalu asyik. Sampai akhirnya dia tertidur pulas. Ya. Apa yang bisa kalian tangkap dari gambar ini? Baru udah boros, Pak. Dia udah boros energi. Boros energi. Kenapa? Karena TV-nya nyala, Iya. dianya tidur. Ya. Siapa Iya, lagi Pak, yang mau betul, menambahkan? Pak. Siapa lagi yang Jadi mau TV-nya menambahkan? nonton baru, TV-nya Pak. nonton si Iya, Banu, Pak. betul. Nah, terus bagaimana sih cara kita membangun kesadaran agar si Banu ini bisa lebih hemat energi? Kamu yang misalkan kamu Bagaimana caranya? Kasih tahu Banu nih. Agar dia bisa menghemat energi. Apa saja yang harus dilakukan Banu? Kalau sudah Banu ngantuk, harusnya. nggak usah nonton TV, Pak. Gitu. Oke, betul. Kalau sudah ngantuk, nggak usah nonton TV. Apalagi tadi Dede mau jawab ya. Apa Dede? Matikan TV-nya, Pak, kalau sudah ngantuk, Pak. Betul. Sebelum tidur. Oke, Iya, hebat. Pak. Itu jadi TV-nya yang nonton jadinya. Betul, betul. Lanjut ya. Nah,
kalau kita sudah tadi melihat Banu ya yang tidak menjalankan kewajibannya dalam penggunaan energi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hak dan kewajiban dalam penggunaan energi. Apa itu hak, Lastri? Coba dibaca. Sesuatu yang harus kita terima, Pak. Betul, sesuatu yang harus kita dapatkan, kita terima. Ya, harus, wajib. Sekarang Lilis Rohayati, silakan. Apa sih arti dari kewajiban? Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan, Pak. Nah, betul. Artinya apa? Hak dan kewajiban ini saling berkaitan. Kalau kita mau mendapatkan hak, kita juga harus menjalankan kewajiban. Kewajiban. Ya. Oke. Nah, makanya kalau tadi kita melihat Banu menonton TV padahal dia lagi tidur, ya. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Kita harus menghemat energi. Kenapa? Energi ini sesuatu yang penting, tetapi juga tidak boleh kita menggunakannya secara boros karena itu akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya. Ya. Nah, contoh ini hak dan kewajiban. Siapa itu? Ayo, anak-anak tolong diam. Ya. Ini contoh hak dan kewajiban dalam penggunaan energi. Nah, kita ini berhak untuk mendapatkan listrik untuk aktivitas sehari-hari. Tetapi sebelumnya kita juga wajib membayar listrik sebesar penggunaannya. Jadi kalau tadi Banu nonton TV padahal dia tertidur, artinya apa? Semakin besar biaya listrik yang harus dibayarkan padahal dia tidak menonton. Kenapa? Ketiduran. Nah, oleh karena itu, kita harus menghemat energi. Hemat energi ini adalah mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya saja. Ya, energi yang kita gunakan tidak dapat diperbaharui. Ya, jadi energi itu ada yang bisa diperbarui, ada yang tidak. Ya, tapi kebanyakan energi yang kita gunakan sekarang adalah energi yang tidak dapat kita perbaharui. Oleh karena itu, kita harus menggunakannya sehemat mungkin. Apabila kita hemat menggunakan energi, kita juga akan menghemat biaya, ya. Nah, ini contoh-contoh bagaimana cara kita menghemat energi. Coba tolong Ika dibaca apa saja, bagaimana saja caranya menghemat energi. Baik, Pak. Satu, caranya menghemat energi adalah tidak menyalakan lampu pada siang hari, Pak. Yang kedua, menggunakan alat elektronik hemat daya. Yang ketiga, lampu dinyalakan maksimal 10 jam setiap harinya. Yang keempat, mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Dan yang kelima, beralih pada sumber energi alternatif. Oke, hebat. Tepuk tangan dong buat Ika. Ya. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, mari kita menonton sebuah video tentang pembelajaran pada pagi hari ini. Ya. Five, four, three, two, one, zero. Adik, kita belajar tentang apa? Ayo kita belajar bersama-sama. Mengapa kita harus menghemat energi dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Adik-adik, kita memang harus menghemat energi supaya energi di sekitar kita juga tidak habis adik-adik. Dan apa saja ya yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Nah, akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi. Seperti hemat air, hemat listrik, hemat kertas, hemat bahan bakar.
Hemat energi artinya menggunakan energi sesuai dengan kebutuhan adik-adik, sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Jika energi yang kita gunakan lebih sedikit, maka akan menghemat biaya yang akan kita keluarkan dan menjadikan bumi kita lebih ramah lingkungan. Hemat energi adalah kewajiban bagi kita semua. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar nih adik-adik cara menghemat air. Bagaimana ya cara menghemat air? Misalnya ya menggunakan air secukupnya adik-adik. Mematikan keran saat tidak digunakan. Lalu cara menghemat listrik ya, kita mematikan televisi saat tidak ditonton. Ya, lalu pada malam hari mematikan lampu ya, itu juga termasuk dalam menghemat listrik. Hemat kertas juga sudah kita pelajari bersama. Jadi hemat energi itu adalah kewajiban dari setiap manusia. Di sini Kak Citra punya poster tentang hemat air. Nah, manfaatkan air secara optimal. Pastikan keran sudah tertutup setelah digunakan. Berikutnya, lebih hemat Gomdes Stargazer punya mata di segala sisi. air. Gunakan mesin cuci saat pakaian kotor telah cukup banyak. Jika cucian banyak, pakai saja 3 ember adik-adik. Ember yang pertama untuk merendam dan menyabun, ember yang kedua untuk membersihkan, lalu ember yang ketiga untuk membilas. Nah, mandi berendam itu paling banyak boros airnya adik-adik. Jadi mandi dengan gayung saja adik-adik, karena kalau berendam itu 3 kali lebih boros adik-adik. Bisa juga kalian usahakan mandi dengan pancuran dan tidak berendam. Saat gosok gigi, cuci muka atau mencukur, pastikan keran air itu tertutup, karena 1 menit air mengalir kurang lebih 9 liter air itu terbuang sia-sia. Lalu berikutnya untuk hemat air adalah mencuci mobil dengan lap dan ember. Mengguyur mobil 15 menit berarti beratus-ratus liter air terbuang secara sia-sia. Ini adalah cara-cara kita untuk hemat air. Gambar di atas itu disebut dengan poster. Apa itu poster? Mari kita pelajari adik-adik. Poster adalah suatu desain grafis yang di dalamnya terdapat gambar dan kata-kata pada kertas yang berukuran besar. Isinya memuat tentang informasi dan biasanya itu ditempel di tempat-tempat umum agar dapat dilihat dan dibaca banyak orang. Poster itu sifatnya untuk mencari perhatian banyak orang adik-adik. Jadi poster ini juga menjadi sarana untuk mempromosikan produk, jasa, kegiatan atau seputar pendidikan dan lain-lain. Poster itu bertujuan untuk memberikan informasi, mengajak, menghimbau banyak orang untuk melakukan sesuatu seperti apa yang digambarkan atau dituliskan pada poster tersebut. Contohnya tadi ada poster hemat air adik-adik. Nah, di situ memberikan informasi bahwa kita harus menghemat air, lalu mengajak kita untuk menghemat air. Jadi itulah tujuan poster adik-adik. Nah, saat kalian membuat poster itu ada ciri-cirinya. Yang pertama merupakan karya seni yang memadukan antara unsur gambar dan kata-kata yang dibuat pada kertas yang berukuran besar supaya lebih mudah dibaca orang. Tematik, tema 2, subtema 2 karya seni yang memadukan antara unsur gambar dan kata-kata yang dibuat pada kertas yang berukuran besar supaya lebih mudah dibaca orang banyak. Biasanya poster itu mengandung unsur warna yang mencolok, tujuannya supaya dapat menarik perhatian. Ciri poster yang ketiga adalah berisikan kalimat-kalimat yang cukup singkat, jelas, dan mudah dimengerti oleh pembaca. Yang keempat adalah poster biasanya selalu mengandung unsur gambar yang menarik agar membuat banyak orang penasaran untuk melihat dan membaca informasi yang ada di dalam poster tersebut.
Lalu ciri yang kelima adalah biasanya poster itu dipasang di tempat yang strategis supaya dapat diketahui banyak orang. Misalnya ya, di tempat yang ramai seperti alun-alun kota, pasar, kalau di sekolah kalian di majalah dinding sekolah kalian. Nah, ini adalah ciri-ciri poster. Lalu syarat-syarat pembuatan poster nih adik-adik. Yang pertama, dibuat semenarik mungkin supaya menarik perhatian banyak orang. Yang kedua, poster harus ditempel atau dipajang di tempat-tempat yang ramai. Yang ketiga, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat poster itu harus memiliki kualitas yang baik supaya tidak cepat rusak. Keempat, bahasa yang kita gunakan itu harus mudah dipahami oleh banyak orang. Yang kelima, kalimat pada poster harus singkat, jelas, dan padat. Yang keenam, itu kita harus bisa mengkombinasikan antara gambar yang menarik dengan tulisan. Itu tadi syarat-syarat menulis poster. Nah, pada poster kamu bisa menggunakan teks petunjuk untuk menunjukkan langkah-langkah melakukan sesuatu. Gambar dalam poster harus mendukung isi dari tulisan atau isi dari poster tersebut itu adik-adik. Dan penyajiannya pun harus menarik dan mudah dipahami. Adik-adik bisa membuat poster tentang hemat energi dengan menggunakan buku gambar kalian ya, atau menggunakan kertas karton dulu. Pilih satu hal yang menurut kalian tuh paling menarik. Kamu dapat membuat peta pemikiran untuk membantumu menemukan ide membuat poster hemat energi. Nah, di sini ada contoh poster hemat energi nih adik-adik ya. Warnanya bagus, lalu ada kombinasinya dengan tulisan adik-adik, dan tulisannya itu singkat, jelas, padat, dan mudah dipahami. Ini adalah contoh peta pikiran tentang hemat energi. Nah, kalian bisa membuat poster dengan peta pemikiran ini adik-adik. Kalian ingin membuat poster apa? Misalnya tentang hemat energi pemanas. Nah, lalu bisa juga membuat hemat energi transportasi dengan berjalan kaki. Kalian bisa membuat anak menggunakan sepeda, berjalan kaki. Lalu kalian tulis, mari kita hemat energi bahan bakar dengan cara berjalan kaki dan berkendaraan menggunakan sepeda. Kalian bisa menggunakan ini sebagai bahan poster kalian. Nah, anak-anak, setelah tadi kalian menonton video, apa saja sih yang ada pada video tersebut? Pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari video-video tadi? Ayo, Lili Suryani, apa aja yang tadi disampaikan? Menghemat Ayo, Lilis. energi, Lilis. Menghemat energi sama bikin poster. Ya, ciri-ciri poster itu apa saja, Dedek? Tadi Ciri-ciri poster itu, Pak, hurufnya besar. Terus sama punya gambar warna yang mencolok. betul. Terus sama ditempel di tempat-tempat yang ramai, Pak. Betul, untuk memberikan Bahasanya informasi. menarik, Pak, singkat, Pak. Betul. Nah, Ika, apa lagi selain ciri-ciri poster? Tadi ada syarat-syarat poster ya Pak? Betul, syarat-syarat poster. Jadi buat semenarik mungkin Pak, gitu supaya orang lain tuh banyak yang melihat, gitu, tertarik. Lanjut ya, Bapak terus mau. ditempel, dipajang. Betul, nih Bapak mau lanjutin nih, ya. Sekarang kita ice breaking dulu. Nah, Bapak mau kita semua nyanyi. Ini lagu tentang hemat energi, yaitu hemat listrik. Siap semuanya? Siap, Bapak. Kedengeran ya? Oke. Ini lagunya nadanya menanam jagung. Ayo kawan kita bersama menghemat listrik.
Lepaskan alat dari stop kontak. Gunakan alat berdaya kecil. Lepaskan kabel jika Lepaskan selesai. kabel. Hemat, hemat, hematlah listrik. Menghemat listrik, hemat energi. Hemat, hemat, hematlah listrik. Menghemat listrik, menghemat uang. Selesai. Yeay. Tepuk tangan buat kita semua. Hebat kalian semua ya. Nah, selanjutnya tadi dijelaskan dalam video tentang poster. Betul tadi apa yang disampaikan Dede, Lilis, Ika ya. Poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan ya, ada tulisannya, ada gambarnya. Nah, dua hal itu dikombinasikan. Tujuannya apa? Untuk memberikan informasi kepada warga masyarakat ya, masyarakat sekolah, masyarakat umum ya, siapa saja yang melihat. Tujuannya apa? Agar orang-orang menjadi tahu tentang kegiatan atau acara yang akan dilaksanakan. Atau menjadikan juga produk atau jasa, misalkan ada iklan shampoo, iklan makanan, minuman ya. Jadi kita kenal ya, karena ada apa? Ada posternya. Nah, tujuannya yang lain adalah mengingatkan orang-orang tentang hal yang seharusnya dilakukan ya. Jadi hal-hal yang positif ya. Jadi nggak selalu produk, bisa juga tentang cara menghemat energi seperti yang tadi kita lihat ya. Selanjutnya yang terakhir, mengingatkan masyarakat agar menghindari hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, itu poster himbauan. Nah, ini ciri-cirinya ya. Kita sudah melihat tadi ya, sudah dijelaskan juga, udah diceritakan ulang tadi sama Ika sama Dede ya. Benar sekali ciri-cirinya untuk menarik perhatian. Bahasanya padat, singkat, jelas, mudah dipahami ya. Lalu menggunakan gambar, sketsa, lukisan atau perpaduan warna yang bagus ya. Nah, didesain di sebuah kertas atau media cetak yang lainnya. Ini langkah-langkahnya nih sekarang. Pertama, kalau kita mau membuat poster, pertama kita menentukan objeknya atau tema. Kita lagi belajar apa ini sekarang anak-anak? Halo anak-anak. Iya. Poster, lagi belajar apa ini? Membuat poster, Membuat Pak. poster, Pak. Selanjutnya? Menghemat energi, Pak. Betul. Membuat Nah, poster hemat energi. kalau kita sedang pelajari tentang hemat energi, kita tentukan saja temanya yaitu hemat energi. Nah, lalu rumuskan kata-katanya atau pesan yang ingin disampaikan. Nah, kalau temanya tadi hemat energi, kira-kira kata-kata yang cocok itu apa? Apa kata-kata yang cocok? Dede, coba kata-kata yang cocok untuk menghemat energi. Kata-katanya harus singkat, padat, jelas. Hemat pangkal paya. Hemat pangkal kaya, betul. Apalagi? Boleh. Apalagi? Itu pasti Ya. Misalkan jagalah bumi ya, hemat listrik. Nah, itu adalah kata-kata yang singkat, padat, tapi semua orang ngerti maksudnya apa. Ya, seperti itu. Nah, kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban kita terhadap energi. Nah, kita juga sudah belajar tentang poster. Tujuannya, ciri-cirinya, langkah-langkahnya. Nah, sekarang Bapak ingin kalian duduk secara berkelompok ya. Tolong Ika dengan Dede. Ya, Lilis Rohayati. Aduh, sama Dede. Bosan, Pak. Kamu itu dikelompokkan itu secara heterogen ya. Beda suku, beda agama supaya kita menghargai perbedaan ya. Nah, udah ya, udah duduk berkelompok. Nah, ini dia. Oke, ini adalah LKPD-nya. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Lembar kerja. Sebentar ya. Bapak akan mengirimkan ya
LKPD-nya. Sebentar. Bapak kirimkan ini. Ada di kolom chat. Nah, silahkan kerjakan itu ya. Sudah muncul LKPD-nya. Ya. Kalau kita klik. Belum, ada di kolom Pak. chat. Mana, Oh, Pak? sorry, Nggak sorry. ada. Sorry. Ke Evrian. Sorry. Tadi Bapak direct message. Oke, ada ya? Nah, ini dia LKPD-nya. Bentar. Nah, ini dia. Ya, jadi cermati video berikut. Nah, video berikut ini adalah video yang tadi telah kita tonton. Ya. Lalu amati gambar hemat energi berikut. Nah, ini adalah posternya. Ya, sudah dijelaskan tadi bagaimana cara kita menghemat air. Banyak sekali yang dapat kita lakukan. Nah, selanjutnya kalian isi ini ya, kalian berdiskusi, lalu kalian bisa langsung menuliskannya di situ. Ya, coba misalkan analisislah bagaimana membangun kesadaran akan pentingnya berhemat energi. Langsung misalkan agar energi bisa kita terus gunakan di masa depan. Nah, ini bisa langsung ya ditulis. Selanjutnya, pendapatmu tentang 2 hak dan 2 kewajiban dalam penggunaan energi. Tulis juga ya. Nah, selanjutnya setelah kalian sudah berdiskusi tentang bagaimana membangun kesadaran hemat energi, tentang hak dan kewajiban hemat energi, kalian simpulkan ya. Setelah kalian simpulkan, di bawah lagi, nah ini ada finish. Nanti kalian klik. Nah, nanti jawabannya secara otomatis tersimpan di laptop Bapak. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, silahkan Pak. berkelompok ya. Bapak kasih waktu 5 menit. Silahkan. Kerjain, Dek. Ya. Aku lagi sakit perut, Dek. Ayo, Kerjain ayo. bareng. Ini. Ayo, Sakit kalau banget sakit perut. perut, ditahan dulu. Pura-pura, Soalnya Bu. tadi Pak, kemarin itu, itu Pak. sudah Pak, alasan katanya, sakit Pak. perut. Sekarang sakit perut lagi. Ya, Beneran, nanti takutnya Bapak. Udah, kambuh. Kak. Bapak Udah nggak dikirim ke percaya. laptop Bapak, Kak. Oke. Udah, yes. Minum proma, Bapak- Kak. Alhamdulillah. Bapak kasih waktu lagi Ya, 2 menit lagi. Makasih ya, Silakan. Dedek. Iya. Ya, Bapak tunggu ya. Ya, silakan kerjakan. Lilis belum, Pak. Lilis 2 belum. Lasri belum, Pak. Ya, ini Bapak tungguin ya. Silakan diskusi. Tanya jawab ke temennya. Ya, sudah semuanya ya. Ya, sudah Bapak terima ini semuanya ya. Alhamdulillah. Ya. Lila. Nah, anak-anak, dari tadi kita sudah belajar. Ada 2 muatan pelajaran. Pertama, hak dan kewajiban. Selanjutnya, tentang poster. Ya. Nah, sekarang ada yang bisa menyimpulkan tentang kegiatan pembelajaran hari ini? Silahkan, Dede. Kesimpulannya untuk kegiatan kita hari ini, Dede? Ya. Nah, Dede, sinyalnya kurang bagus. Lastri, silahkan. Iya, Pak. Tadi kita sudah belajar cara menghemat energi sama cara membuat poster, Pak. Oke. Pak, Nah, suara posternya saya juga terdengar sudah tidak, Pak? kedengaran, Dede. Nah, Oh iya, Pak. ya, sekarang ya, Bapak lupa. Kita ini harus membuat poster. Nah, ya,
Coba tolong secara berkelompok kembali, buatlah poster tentang hemat energi. Nah, nanti hasilnya tolong kirimkan ke WhatsApp Bapak ya. Oke, Bapak kasih waktu Baik, Pak. 1 jam Siap, Pak. dari sekarang. Ya, bagus Lastri. Gambarnya bagus. Lilis juga ya. Tentang hemat listrik. Nah, Lilis hemat air. Dedek tentang apa ini Dedek gambarnya, Dek? Saya hemat uang, Pak, boleh? Nggak boleh, ini energi. Uang itu bukan energi. Oh, iya, Pak. Ya. Canda aja ini kamu. Ya. Oke. Semuanya sudah hebat nih, udah Bapak terima nih. Alhamdulillah. Tugas-tugasnya udah masuk semuanya. Nah, anak-anak, nah, pelajaran hari ini kita telah belajar banyak hal. Pertama, kita belajar tentang hak dan kewajiban. Ya, kewajiban kita menghemat energi adalah kewajiban kita menjaga masa depan. Ya, menjaga agar kehidupan di masa depan tetap berlangsung. Karena energi itu bisa saja habis di masa depan. Ya, karena banyak sumber energi yang tidak dapat diperbaharui kecuali matahari, air, angin. Sisanya kebanyakan tidak dapat diperbarui. Lalu poster anak-anak. Alhamdulillah poster-poster kalian sudah bagus ya. Maksud dan tujuan kalian membuat poster adalah untuk menyebarkan energi positif, menyebarkan hal-hal baik ya agar masyarakat tahu bagaimana pentingnya menghemat energi ya. Energi. Kalian suka semuanya pelajaran hari ini? Suka, Pak. Ada yang belum dipahami? Ada yang belum dipahami? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Mana bagian yang kurang jelas? Ada, Pak. Nggak ada. Alhamdulillah. Berarti semua Sudah jelas, mengerti Pak. ya. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya ya kita akan melakukan evaluasi terhadap pembelajaran hari ini. Lagi-lagi Bapak akan memberikan tugas dalam bentuk worksheet. Ya, ini Bapak copy dulu. Lalu akan Bapak kirimkan linknya di kolom chat. Kolom chat ya. Silahkan. Sudah masuk semuanya? Nah, Sudah, Pak. ada Sudah, Pak. 10 soal ya. Ini tolong dikerjakan dengan baik. Ya, ini pilihan ganda. Nah, nanti kalau sudah silahkan klik finish. Oke, alhamdulillah. Tugasnya sudah selesai semuanya, sudah diterima oleh Bapak. Nah, besok kita akan belajar IPA dan Bahasa Indonesia. Ya, jadi kalian baca-baca dulu materinya di rumah agar kita bisa belajar dengan maksimal di keesokan harinya. Anak-anak, ingat, COVID-19 belum selesai. Jadi mohon kalian tetap melaksanakan protokol kesehatan ya, jangan sampai kita terkena COVID-19 ataupun penyakit yang lainnya. Ya, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Tolong Dedek tutup dengan membaca doa ya sebelum kita pulang ke rumah masing-masing. Silakan Dedek. Baik, Pak. Mari kawan-kawan, sebelum kita pulang untuk keselamatan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Tetap semangat ya semuanya ya. Oke, kalau Bapak bilang tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Luar kasih, biasa, Pak Pak Guru. Hadi. Alhamdulillah. Mohon maaf tadi sempat kebalik Alhamdulillah. susunan Itunya kegiatannya. ya. Silahkan Pak Dede dan Bu siapa yang mau Bu Ika. memberikan Bu Ika. analisisnya Baik, apa yang saya lakukan. siap Bu. Bu Ika dulu, silakan Bu Ika. Ya. Untuk Pak Hadi, saya tidak banyak komentar ya, karena menurut saya sudah sempurna, perfect sekali gitu ya. Dalam pelaksanaan Bisa peer aja teaching-nya nih orang Depok. Pak Hadi ini, Masya Allah, runtut, jelas, ya teratur, detail banget sintak-sintaknya, langkah-langkahnya. Gitu. Paling tadi yang hanya kelewat yang membuat poster aja ya Pak ya. Ya Bu, itu Tinggalan sempat sedikit untuk segera terlewat itu. diingat. Iya. Untuk segera teringat ya langsung dibalikin lagi sebentar. Ya itu aja Pak Hadi, luar biasa. Makasih Bu. Silakan Pak Habis Dede. ini kita makan di Gubuk Mang Engking ya Bu. Maaf, saya Masya Allah, luar biasa. ya. Saya tunggu. Baik, Mangga Pak Dede. buat Pak Hadi sih Iya bagus Pak. sekali dari awal sampai akhir sudah diaplikasikan dan diaktualisasikan RPP sesuai dengan langkah-langkahnya, medianya juga lengkap, terus runtut dari pembukaan atau awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir, detailnya sudah, dan terlihat sekali PBL dan PJBL-nya ya Pak ya. Pakai dua ya, PBL dan PJBL ya? Iya Pak. Untuk yang PJBL terlihat tadi kita membuat poster, dan PBL-nya kita disuruh untuk menyelidiki masalah terkait hemat energi, dan itu semua langkah-langkah dilakukan dengan baik dan profesional. Tepuk tangan buat Pak Hadi. Semuanya dong, aplaus. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua sukses bersama, maju berkah. Amin, amin ya robbal Semangat alamin. juara, maju berkah bersama. Maju berkah bersama. Itu dia. Terima kasih Pak Dede, ya Bu Ika udah memberikan masukannya. Tadi saya juga ngerasa banyak lewat-lewatnya, tapi ya mudah-mudahan nanti di PPL tidak ada yang terlewat. Sekali lagi terima kasih. Ya. Selanjutnya.